Sekali lagi, kenapa harus sholat? Karena Islam itu agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam pasrah, ya. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala harus terima, ya. Terima walaupun malas sholat subuh gitu kan 2 rakaat, ya. Sholat qobliyah 2 rakaat, ya. Kalau sholat qobliyah sunat kan sholat subuhnya, ya. Sholat isya lesu paksakan, harus pasrah kan. Kenapa harus ngaji? Karena sholat tidak sah kalau tidak ada ilmu. Sedangkan adanya ilmu di tempat pengajian, ya, di majelis taklim. Makanya wajib mencari ilmu supaya sholatnya sah, ya. Karena adanya syarat-syarat wudhu dijelaskan para ustadz adanya di majelis taklim, ya. Cara belajar, cara wudhu gimana, pembatalan wudhu, syarat sah wudhu, ya, rukun sholat yang membatalkan sholat, ya, itu semua ada di majelis taklim gitu ya. Bahkan sholat itu nanti di akhir kiamah adalah pertama yang akan dihisab dulu adalah sholatnya dulu, ya. Kalau sholatnya benar sesuai dengan syarat rukunnya, maka seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sholat tuh jadi patokan gitu ya. Jadi patokan nanti di akhirat nanti. Makanya pertama disab sholat dulu, ya. Di dunia juga begitu. Apakah sholatnya sudah benar apa tidak, lihat aja tingkah lakunya. Karena yang disebut sholat secara bahasa adua, ya, adua kadar mendoa, ya. Mendoa arti sholat tuh. Adapun menurut istilah adalah af'alun wa aqwalun muhtatamatun bi takbir, muhtatamatun bi taslim, ya. Segala pekerjaan, segala ucapan, aqwalun dan pekerjaan yang diawali dengan takbir yang diakhiri dengan membaca salam, ya. Aqwal ucapan, lihat, ya, orang yang sholatnya benar apa tidak, lihat ucapannya. Kalau masih pandai berbohong berarti sholatnya belum pati bener. Kayak laki ngebohong, kayak anak ngebohong, ya. Kayak laki ngebohong, dari mana dek, misalnya istriku dapat bedak mahal diberi kawan padahal ngeridit, ya, itu ngebohong berarti sholatnya belum bener, ya. Dek, kenapa dedek melayani sama suami, ya, katanya sedang halangan padahal sudah bersih, ngebohong, ya. Alasan karena letih, ya, alasan halangan, ya. Atau ngebohong sama anak, tunggu jang ya atau dek ya, tunggu mak mau ke air dulu padahal nak ke Pengkal, nak ke kota berangkat, ya. Itu juga ngebohong, ya. Termasuk ngebohong, ya, bayi kecil diberi dot yang nggak ada susunya itu, ya kan, itu ngebohong, ya, susunya nggak ada, ya, termasuk ngebohong. Jadi jangan heran kalau nanti anak ibu, anak bapak-bapak pandai berbohong karena sudah kecil juga sudah dilatih berbohong, ya. Mak mau ke kebun dulu ya, tunggu sebentar ya. Adek sama Ayu aja ya main ya, padahal pak kayak suami kayak bininya mau ke Pengkal, mau ke kota, ya. Entah mau apanya main, ya. Nata, ya. Separuh kan penata, hobi nata kan. Dek, biarinlah rumah seperti kapal pecah, kebun dak kekerenah, ada keurus, yang penting main nata. Ada yang kayak gitu kan di Jawa, gitu kan? Apa di Amerika? Ada yang kayak gitu kan? Ya. Oh, di barat. Nggak ada kalau di Kota Kapur, di Bangka nggak ada, ya. Gitu kan? Ucapan, lihat ucapannya benar. Kalau sholatnya sudah benar berarti ucapannya dijaga, ya. Kayak suami hormat sedikit aja diusah banyak-banyak. Ini kayak suami sama dengan kayak anjing kadang-kadang. Nunjuknya pakai kaki kayak laki, ya.
belah sana belah astagfirullah. Ya kan pakai kaki nunjuk ke laki. Kadang nyebut nama kayak suami ya. Tidak diajarkan sama Nabi ya. Ya kan? Sebut apa yang bagus, Bang? Apalagi? Kalau ayah, kalau orang Sunda aa, akang ya. Kalau suami sama istri panggil apa? Jangan sama suami juga panggil namanya, panggil yang bagus ya. Ade, Dayang, Dare kalau bahasa Bangka, Ayut ya. Kalau bahasa Sundanya teteh atau Nyai, Neng ya. Kalau bahasa Sunda ya. Gitu ya. Ini sama suami, karena suaminya hitam disebut hei tunggu seru ya. Suaminya pendek, bunter, hidup lagi hei galon. Yang bagus-bagus jangan disebut namanya, panggil aja yang baik-baik ya. Kan sudah diajarkan sama Nabi manggil istrinya ya Humairah, Dede, Aisyah sini ambil air, nggak ada, ya Humairah ya. Wahai putih kemerah-merahan, kulit putih kemerah-merahan ya. Artinya sayang gitu ya, panggilan sayang ya. Pakai bahasa Inggris, "Hoi my baby" gitu kan. Ini kan bukan babi bahasa Bangka, Ibu. Kalau babi bahasa baby ya baby. Baby sayang. My honey sama my baby. My honey bahasa Inggris boleh, ada jadi masalah ya. Panggil yang bagus-bagus ya. Jagalah kalau sholatnya, cirinya sholatnya yang sudah benar, ucapannya dijaga ya. Ngisah orang, kejelekan orang lagi, walaupun hobi, volumenya diperkecil ya, sedikit aja ya kan. Ini kalau nggak ngomongin orang tuh asalnya muriang, gelugut kata orang Bangka ya. Ngomong sedikit bagus, ngomongnya sama benar-benar bagus, cerita Islam pokoknya, Allahu Akbar, cerita la ilaha illallah, ujung-ujungnya nggak seperti ini yang jadi masalah ya kan. Rugi ngomongin soal kejelekan orang ya, amal kita habis ya, yang dijelekin dapat pahala banyak ya. Rugi kan? Untuk apa? Kira-kira ada kawan suka ngisah-ngisah dekoran, dijauhi ya, dijauhi ya. Hati-hati kayak suami ya. Walau suami kita tuh misalnya pendidikannya rendah, tetap suami kita ya. Hormati sedikit aja kalau memang dek kawagi. Kalau memang males sedikit aja. Ini kayak suami nyuruh kayak budak. Amin tuh. Sambil sungut ya. Uman petir. Kayak geledek. Asal ngomong kedengar ke Bangka Belitung. Kalau ngomong kayak laki ya. Sedikit aja dosa banyak deh ya. Minimal di ketika ada orang, di ketika orang banyak, oh ini suamiku yang harus kuhormati gitu kan. Ini suami deh pandang ada orang, deh pandang ada orang, sama lah. Wajah tu wajah ya lah. Ya kan? Nah, tidak bisa menempatkan ya. Mana di ketika ada tamu ya. Apalagi misalnya suaminya pejabat, misalnya RT, RW, kadus, kepala desa ya. Di ketika walaupun suka ngerunyam, suka ngeroceh laki, di ketika ada tamu jangan dikeroceh, kasihan. Ya, apa katanya? Boleh kepala desa tapi dikeroceh oh. Jadi nggak punya marwah gitu ya. Gitu ya. Jadi malu kan. Kasihan, jangan kayak gitu ya. Insaf lah. Sadarlah. Gitu kan? Itu ucapan jaga ya. Akwal ucapan ya. Kemudian af'al pekerjaannya dikontrol, disensor. Pekerjaan yang manfaat ke yang gak manfaatnya harus bisa membedakan Bu ya. Daripada ibu berkisah cerita yang gak ada manfaatnya, lebih baik mana yang belum dikerjakan di rumah ya. Ini ya baju belum dicuci-cuci lah sebulan ya, perabot lah beulet ya, lemari acak-acakan ya.
kamar sama ya, bekas begawe sama ibu sama suami ya, mengkerengkel ya, di rumah di kamar ya kan. Coba diperbaiki, dibereskan, dirapihkan. Ada diistrika nih baju laki ya uman lap ya, pakai baju laki uman lap diistrika desua dek pernah. Lebih baik ngobrol, nonton. Kalau sudah nonton dek sadar lagi kan, dek siapa lagi biarin ya, lu gua ya sebodoh amat gitu kan. Hobi ke sinetron tuh ada batasannya ya, gitu kan. Jaga pekerjaan ya, tingkah laku ya, mana yang lebih bermanfaat ke yang tidak bermanfaat ya. Ibu sekira-kira mau melangkah, mau berkunjung, mau main ke rumah kawan, kira-kira dulu ya, sekira-kiranya kawan ini suka ngisah orang enggak ya, atau ngobrol-ngobrol ditanya enggak berkisah. Itu orang gila ciri-cirinya ya. Ciri orang enggak pati normal akalnya suka menceritakan kisah-kisah tanpa ditanya. Datang-datang, kemarin saya ke Pengkal, ke kota, bertemu ini bertemu itu, dikisah kayak orang. Nanya di orang gile ya, benar nggak ada pati normal ya kan. Padahal sama-sama kundangan ya, dikisah waktu kundangan dandannya begini ya, ya kan, baju pengantin seperti ini ya, organnya jogetnya seperti ini kan, sama-sama kundangan sama nonton. Kayak apa dikisah? Lebih baik cuci pakaian ya, yang jangan sampai ngumpul man kapal pecah ya, ya kan. Piring dibasuh ya, kebun dirumput ya. Itu ya kalau salat sudah benar, akwal af'al ya, af'al pekerjaan ya, pekerjaan yang benar ya. Atur melangkah, atur bicara ya, jangan asal nguap lagi. Insaf, kita ini sudah tua ya. Ada nggak yang 12 tahun ibu-ibu? Nggak ada kan. Makanya ibu sudah kawin berarti umurnya sudah 15 tahun ke atas kan. Di sini rata-rata 40 ke atas kan. Nggak lama lagi kita menghuni kuburan itu. Sadarlah, kapan lagi ya. Perbanyaklah amal soleh ya. Di antaranya seperti belajar di majelis taklim, di madrasah ya. Di sini mah bonus ya, sebelum ngaji Yasin kan. Gitu kan, mumpung ada orang yang mau ngajarnya kapan lagi ya. Karena kita ini kalau sudah pulang ke akhirat, biar suami ganteng, harta banyak, anak pinter-pinter, cakep-cakep, kalau sudah mati tidak menemani lagi, sendiri yang akan menemani amal soleh ya. Makanya bohong kalau ada mengatakan suami bilang aku cinta padamu sampai akhir hayat, ngerapi, bohong ya. Aku mencintaimu sampai mati, bohong. Kalau sudah mati ya baru juga 3 hari lah mulai lihat-lihat ya, cari calon baru, nyari mamah muda ya kan, nyari mamah muda ya kan, pakai janda besrat janda muda ya, bukan janda bolong bunga man itu gitu kan. Ini sekarang lagi musim ngetren ya, janda bolong, bunga janda bolong gitu kan. Harta yang banyak semuanya sirna ya. Yang menjadi teman kita di kuburan nanti adalah baca Quran ibu, ke majelis taklim gitu kan, duit ibu yang suka diberikan setiap Jumat ya, itu yang akan menemani ibu. Amal soleh muat kopi untuk suami ya, muat nyuci untuk keluarga gitu kan, itu yang akan menemani amal-amal soleh yang ikhlas ya. Paham nggak bu? Kapan lagi semile agi kata orang Bangka, mumpung sehat ya. Kalau sudah penyakit lah nak mati baru sadar, janganlah. Belajar bu, sholat duha 2 rakaat dulu ya.
Ya kan, sebelum ke kebun sholat duha dulu, kayak amal soleh kita di akhirat. Sholat tahajud 2 rakaat ya. Kalau malas 8 rakaat atau 4 rakaat ya. Sholat witir 1 rakaat ya. Dari sekarang berlatih ya. Kalau ada kemauan insya Allah bisa ya. Jangan sampai kalau bangunnya sih ibu tahu bangun ya, asal mau kencing bangun, sudah bangun tidur lagi ya, karena tidak ada kemauan ya. Latihan dari sekarang 2 rakaat kayak apa? Kayak bekal di akhirat nanti ya. Syukur-syukur anaknya soleh. Kalau anaknya kurang ngajar semua, naudzubillahi min dalik ya, yang disayang-sayang ujung-ujungnya menjerumuskan ya. Sebenarnya hakikatnya ibu-ibu belajar seperti ini, ngaji Quran, belajar ilmu agama, sedekah setiap malam Jumat untuk sama-sama kepentingan ibu-ibu, itulah hakikatnya membahagiakan orang tua yang sudah meninggal dunia ya. Gitu, karena orang yang meninggal dunia menurut sebagian ada yang mengatakan bisa melihat orang yang tingkah laku anak-anaknya di dunia. Jadi bahagia kalau anak-anaknya di dunia belajar ilmu agama, ngaji Quran, ke madrasah gitu kan, tutup aurat gitu ya. Bahagia. Jadi kalau ibu belum bisa membahagiakan dulu waktu orang tuanya di dunia, sekarang sudah meninggal dunia, bahagiakan dengan cara seperti ini ya. Belajar setiap malam Jumat ya, Jumat siang sore belajar gitu kan, tolong menolong ya, sedekah ibu-ibu, untuk ibu-ibu uang kas itu sama amal soleh juga kan. Untuk ibu-ibu jangan berikin, jangan hitungan ya, walaupun asalnya 5.000, kalau ada duit dilebihkan udah jadi masalah. Dalam hati Allah pahalanya buat bapak saya sampai ya. Oh, saya ingat sama bapak saya belum pernah membelikan baju hari raya gitu kan, karena waktu dulu hidupnya susah gitu kan. Nah, sekarang hidupnya sudah ada kan, beli baju yang bagus berikan ya. Misal ibu kita kan beli baju busana muslim yang mahal, niat dalam hati ini untuk ibuku sampai bu ya. Jangan kikit ya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia ya, gitu kan. Jarahi bukan hanya bukannya rawah saja, tapi tiap Jumat bagus gitu kan, tiap setahun 5 kali sehari, tiap hari boleh ya. Mungkin sekian saja bu ya. Jadi kesimpulannya, standar daripada sholat yang benar itu adalah lihat dari ucapannya, tingkah lakunya. Jadi bisa nanya kepada diri, apakah sholat kita sudah benar atau tidak? Oh, tinggal ihtisabun nafsi, tinggal koreksi diri sendiri. Apakah kita masih, kata-kata kita masih membohong gitu kan, masih banyak kata-kata yang nggak manfaat daripada manfaat. Dan juga dalam tingkah laku pekerjaannya, apakah masih banyak yang dilakukan itu tidak bermanfaat atau bermanfaat, yang mengatur kita, yang mengoreksi kita ya. Tinggal balikan kepada diri kita ya. Ya, mungkin sekian saja. Jadi kesimpulannya gitu ya. Kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.